baru namanya fresh from the oven ya foodies. Kenapa? Karena emang bener-bener disajikan selagi hangat, terus baru deh tuh dikeluarin dari ovennya. Widih. Kalau foodies penasaran sama jajanan ala bule, harus banget sih cobain deh baked potato yang ada di warung yang lagi hype banget ini. Lokasinya di Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Foodies, aromanya bener-bener enak banget ya. Ini tuh bukan ubi cilembu ya, tapi ini tuh kentang dieng, kentang khasnya Indonesia. Dan pastinya dari aromanya aja tuh enak banget. Aku kenapa mau kentang ini? Karena kita mau makan ala-ala bule. Biarpun makanannya ala bule, tapi kentangnya tetap pakai yang lokal dong ya. Soalnya jenis kentang yang satu ini gak perlu diraguin lagi kualitasnya. Ukurannya yang besar, warnanya kekuningan, dan kandungan airnya cukup rendah, jadi cocok banget buat diolah jadi berbagai makanan. Tuh kan, pantas aja tuh Korean sampai bela-belain masuk pasar buat cobain potato bake ini loh foodies. By the way, dari tadi ada yang menarik deh nih. Makanan boleh ala bule, tapi oven buat panggang kentangnya tetap klasik ya foodies. Ini kompor punya emak kayaknya. Punya emak? Punya emak kan? Iya, ini saya juga punya soalnya. Turunan kedua. Widih, bakalan jadi warisan turun-temurun nih kayaknya. Oke deh, lanjut Rian. Oke, jadi kalau untuk fries-nya, kita best sellernya itu ada cheese stick fries. Oke. Sama menu terakhir kita itu yang lagi hype, ini ada baked potato. Jadi ini kentang panggang. Oke. Tapi kayaknya nih, kayak ini kan topping-toppingnya ya. Boleh jadi pilihan nggak sih? Misalnya mungkin ada orang yang nggak makan ayam, nggak makan daging, atau makan apapun ini diganti sama jamur kah? Atau mungkin ada ikan. Oh, kita kebetulan tuh kadang kita suka dapat customer dari turis mancanegara. Dan mereka itu terkadang vegetarian, jadi mereka suka nge-request dan kita pun bisa. Widih, keren gak tuh? Biarpun jualannya di dalam pasar ya foodies, tapi bule pada rela loh belusukan ke pasar demi jajanan ala Amerika Jerman yang satu ini. Oke deh, nggak perlu lama-lama, langsung aja kita ikut bikin baked potato-nya. Nah, kalau yang Rian mau bikin ini nih, namanya Philadelphia Baked Potato. Wah, oke foodies, ini emang fresh from the oven dan ini tuh emang oke banget ya. Foodies, kentang dieng ini sebelumnya udah dipanggang dulu ya selama kurang lebih 2 jam. Dan bagian kulit kentang ini udah dioles pakai minyak supaya kulit kentangnya nggak pakai kering. Sekarang tinggal di mash deh tuh, alias diulek ya foodies kalau kata warga plus 62 mah. Nah, supaya creamy kita kasih butter dan tentunya di seasoning juga. Untuk menu Philadelphia Baked Potato ini, isiannya itu pakai mushroom, paprika, dan bawang bombay yang udah diracik foodies. Jangan lupa tambahkan saus kejunya juga ya. Saus kejunya ini homemade loh, jadi fresh banget tanpa bahan pengawet tentunya. Berapa sendok biasa? 2 sendok kita biasa. 2 sendok aja ya? Iya. Oke, las. Udah toppingnya banyak, dari bahan yang fresh lagi ya. Saus kejunya juga nggak pakai pelit. Idih, asik nggak tuh? Langsung aja aku cobain. Thank you banget. Oke. Thank you, makasih. Semoga kakak suka. Pasti dong, suka banget. Nah foodies, untuk baked potato Philadelphia bikinan Rian ini, itu tuh yang custom foodies tanpa isian daging. Jadi cocok banget buat vegetarian kayak bule-bule yang suka jajan di sini. Tapi kalau foodies kepengen coba yang ada proteinnya, foodies bisa pesen yang potato cheese bacon, oke? Udah sih pakai bacon, masih dikasih keju pula. Alamak, ini mah lazis. Nah, sekarang semua pesanan Rian udah ready nih foodies. Yeay, kita punya potato baked Philadelphia, potato klasik dengan campuran kacang merah plus saus tomat dan juga keju mozzarella. Nah, yang ketiga ini nih, Rian penasaran banget sama Nashville sandwichnya. Endulita banget ya kelihatannya. Oke deh foodies, langsung aja kita sikat pelan-pelan tapi pasti ya. Nah foodies, ini kelihatan ya keju mozzarellanya tuh kayak bergantung gitu dan kelihatan ini nih lezat banget. Langsung kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh enak banget ya. Keju mozzarellanya berasa banget, terus dia berlemak, tapi kentangnya tuh lembut, ada asinnya, sausnya berasa, tapi gurih juga, enak banget. Nah, yang Rian cobain ini tuh ya, potato baked classic. Ini tuh super lazis foodies. Kacang merahnya tuh lembut, berpadu sama saus tomat plus keju mozzarellanya. Waduh, Rian kayak langsung berasa jadi bule nih makan ini. Ini walaupun ada paprika, pedesnya tapi nggak pedes banget ya. Paprika hijau nih, jadi masih oke sih, so-so lah pedesnya. Terus dicampur dengan jamur sama kentangnya yang udah di bake tadi, dan
itu bumbu itu langsung menyatu. Itu bumbunya langsung merata menjadi satu, bergabung sama si kentangnya. Enak banget. Perbedaan dari rasa dua ini ya, kalau menurut aku ini kan mungkin karena saus tomat jadi nggak terlalu ada pedes-pedesnya dan nggak ada paprika. Kalau di sini lebih ke gurih banget karena ada saus kejunya, terus juga ada paprikanya. Jadi kayak ada pedes-pedes tipis-tipis. Enak banget tapi. Walaupun sama-sama tanpa daging, keduanya punya karakter yang beda foodies. Untuk yang klasik ini rasanya ada asam dan juga manis. Nah kalau untuk Philadelphia ada rasa gurih dan sedikit spicy alias pedas tipis-tipis dari paprikanya. Oke deh, dua baked potato-nya ini approve ya guys. Sekarang kita cobain Nashville sandwichnya. Skuy! Foodies bisa lihat ya, isi dalamnya tuh kayak ada lettuce, terus ada potongan bawang bombay juga, dan aku pakai dalamnya tuh ayam. Wajib dicobain sih Nashville sandwich. Wih, sayurannya seger banget foodies. Ketika dikunyah langsung deh tuh ada sensasi krenyes-krenyesnya. Mantap. Nah, kalau yang ini itu ada isian ayam crispy-nya. Ayam file dengan balutan tepung yang crunchy. Wow. Ternyata masak goreng si ayam ini nggak bisa sembarangan ya. Dia ada suhu ketentuan tersebut. Kayak tadi aku tanya informasinya, suhunya tuh kayak bisa 160 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius. Jadi tingkat kematangannya oke banget dan rasanya dapet, enak banget. Nah foodies, semua makanan di sini tuh dimasak dengan teknik ya. Bahkan goreng ayam Philasian sandwichnya aja kudu dijaga suhunya, nggak boleh kurang dari 160 derajat dan nggak boleh lebih dari 180 derajat. Pantes aja ya semua makanan di sini tuh rasanya lazis dengan cita rasa yang pas, nggak lebay dan pastinya andelita banget. Soal harga tenang, gak usah khawatir bikin kantong jebol foodies, karena biar makanannya ala bule tapi soal harga mah tetap harga pasar sesuai dengan lokasi. Untuk makanan yang diicip Rian ini start from 31.000 aja. Kalau foodies mau kesini mulai dari jam 11 siang sampai jam 8 malam. Oke? Foodies boleh datang ke Neustart di Pasar Santa, Jakarta Selatan dan langsung cobain datang ke sini. Enak banget. Makan receh, menu receh tapi rasa nggak pernah receh. Rasanya nih bikin ketawa. Dari ayam, dari nasi, dari pisang tuh punya rasa yang sendiri-sendiri dan saling melengkapi foodies. Makan ayam tapi pakai pisang. Waduh, agak lain ya foodies. Katanya ini tuh menu khas Afrika loh. Ayamnya juga selalu disajikan fresh from the oven. Nah, ini ayam diimpor dari Afrika. Bener nggak mas? Oh bukan, ini mah ayam biasa, ayam Indonesia. Lah, tadi katanya ayam Afrika. Tapi bumbunya itu dibawa dari chef dari Afrika, Pak. Oh alah, ternyata bumbunya foodies. Yes, ayamnya menggunakan jenis broiler nih foodies. Perbedaan olahan ayam khas Afrika ini terletak pada bumbu marinasi yang digunakan. Salah satunya menggunakan kunyit, kemudian ditambah dengan rosemary dan juga bumbu rahasia nih pastinya. Nah, foodies, jadi ini ayam, cara masaknya ini dipanggang pakai oven. Ini berapa lama nih mas di Kita oven? panggang di oven itu kurang lebih 20 menit. 20 menit di oven, itu sampai warnanya golden begitu ya? Sampai warnanya kecoklatan, golden, dan baunya wah, wangi banget ya. Kok cuma 20 menit masaknya? Nah, tenang aja foodies, ayam ini sudah dibumbuin dan dimarinasi selama 3 jam. Jadi rempahnya dijamin ngeresepol. Foodies, ayamnya udah mateng. Oke, nah, coba ya. Bah. Foodies, aromanya bener-bener keluar banget. Wih, waktu dibuka nih foodies, semerbak banget wangi rempah-rempahnya. Terus warna ayamnya udah cantik dan glowing banget ya. Udah siap banget tuh dia buat disantap. Tapi tunggu dulu foodies, nasinya belum nih Matthew. Ini kok pakai nasi kebuli? Konsepnya gimana mas ini mas? Konsepnya di sini tempat makannya fusion. Oh berarti multicultural ya, dicampur-campur? Campur-campur semua ada, yang penting enak. Yang penting enak foodies.
Walaupun makanan di sini udah fashion ya foodies, tapi masih cocok banget kok buat di lidah kita. Si paling Indonesia, ya kan? Satu paket party kebuli ini nih ngomong-ngomong berisi 5 potong ayam Afrika, 4 buah pisang goreng, 7 sendok nasi, dan 3 jenis sambal. Ulala, ini mah namanya kita makan besar ya, mantap. Nah, ini dia nih foodies. Ayam Afrika khas Paris di Jakarta sudah siap. Let's go foodies, kita santap. Akhirnya let's get Matthew. Ini dia foodies, penampilan ayam Afrika dan nasi kebuli kita. Looks so delicious banget ya nggak sih? Foodies ikutan lapar? Sama dong, yuk langsung aja kita santap. Ayamnya enak banget. Teksturnya juicy, jadi dia nggak kering dalamnya. Mungkin gara-gara di oven ya. Bumbunya ngeresep banget sampai ke dalam-dalam. Jenis ayam di sini bukan yang kering ya foodies, malah super juicy dan ini lembut banget. Sekali gigit langsung protol semua daging-dagingnya. Jadi nggak ada itu yang namanya susah buat dikunyah. Bumbu rempahnya juga super ngeresek banget sampai ke daging dan tulangnya foodies. Selain itu, harum dan rasa rempahnya itu juga nyaman dan cocok banget. Bikin nafsu makan langsung meningkat deh tuh. Wah, pakai sambal foodies, let's go. Kacau. Ini sambal bener-bener kacau. Namanya sambal habanero. Bener-bener ada rasa manisnya, pedesnya kerasa, cuman nggak strong banget. Best banget sih di combine. Sambal habanero sendiri itu mirip banget dengan sambal bawang ya foodies, teksturnya itu sama-sama oily. Nah bedanya sambal ini punya tingkat kepedasan yang super, jadi hati-hati nih kalau makan sambal yang satu ini. Khusus buat pecinta pedas aja sih, tapi hati-hati ketagihan. Lihat nih foodies. Foodies tahu kan ini apa? Ini kulit, ini surganya ayam nih. Kita langsung cocol aja nih. Waduh. Kulit emang gak pernah salah. Itu bagian terjuicy, terenak, tergurih. Bumbunya ngeresep semua dari ayam. Luar biasa. Kulit bercampur dengan sambal super pedas. Wah, gong banget sih foodies. Apalagi jenis kulit di sini bukan yang kering gitu. Malah lebih ke garing tapi tekstur lembut dan basahnya masih dapat banget. Jadi pas masuk ke mulut mah lumer bener. Enak pisangnya, cuman masih ada kaget ya mulutnya ya. Tapi enak, ini pisangnya manis, kayak ada madu-madunya gitu. Terus dia juga digoreng, jadi bau roastednya juga enak juga. Best sih kombinasi. Tapi pedesnya langsung hilang loh, beneran loh. Pisang ini sebelumnya dimarinasi dulu nih foodies pakai madu dan kayu manis. Makanya warna pisangnya beda dengan pisang goreng yang biasa kita temui. Warna hitam pada pisang bukan berarti gosong lah ya foodies, melainkan hasil karamelisasi dari gula dan madu. Sebelum disajikan foodies, pisang yang telah dimarinasi ini harus melalui proses penggorengan kurang lebih 5 menit. Rasanya ini bikin ketawa. Enak, ini enak, cuman jadi masing-masing dari ayam, dari nasi, dari pisang tuh punya rasa yang sendiri-sendiri dan saling melengkapi foodies. Walaupun unik ya makan pisang bareng sama ayam tuh, tapi ini ternyata udah jadi budaya orang Afrika foodies. Iya, pisang termasuk salah satu makanan pokok mereka selain umbi-umbian. Nggak semua jenis pisang bisa dipakai loh ya foodies, hanya pisang tanduk aja yang punya rasa dan tekstur yang sesuai untuk si ayam Afrikanya. Oke deh Matthew, foodies yang mau pesen nih untuk bingkisan atau mungkin acara kantor atau acara keluarga, bisa banget ya chat di Instagramnya Paris di Jakarta foodies. Kalau mau makan langsung boleh kok, datang aja ya ke Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat. Mau makan di rumah aja boleh, pokoknya mau di sini fresh from the oven. Langsung aja pesen by online. Oke, cheers. Oke foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Nih kameramen. Foodies!
Bunda Tasya. Ini nih katanya ini masih belum matang. Iya. Padahal dia udah menggembung gitu, udah gemes-gemes kayak tangannya baby ya. Ih, Tasya kemana aja sih? Katanya warga Bogor, tapi kok ya belum pernah nyobain jajanan fenomenal yang satu ini sih? Ini namanya roti panas Surya Kencana Foodies. Walaupun belum dipanggang, tapi rotinya udah kelihatan mengembang gitu ya. Katanya sih nanti bakalan lebih mengembang lagi tuh setelah diolah. Kebayangnya lembutnya si roti panas. Nyam nyam nyam. Prover, yang mana provernya? Yang ini? Iya. Coba kita lihat Foodies. Beruap Foodies! Jadi fungsinya di prover ini supaya apa nih? Supaya makin ngembang. Iya. Foodies, Tasya tahu satu hal di sini Foodies. Katanya sauna bikin kita kurus. Bohong Foodies. Roti aja dimasukin ke prover yang anget-anget kayak begini tuh, lihat tuh ya. Jadi ngembang, bukan jadi kecil. Jadi ini taruh di mana nih? Oh, karena katanya posisi menentukan prestasi Foodies ya. Prover ini punya suhu sekitar 40 derajat Celcius dan butuh waktu sampai 30 menit untuk mendapatkan roti yang mengembang dengan sempurna. Tuh Foodies, roti-rotinya mulai kelihatan naik kan? Habis ini kita kemanain lagi nih Mbak? Kita lanjut ke oven ya, kita di depan. Oke, kita pindah ke oven nih Foodies. Sebelum masuk ke oven, rotinya wajib diolesin pakai susu evaporasi dulu nih Foodies. Fungsinya selain menambahkan rasa manis, susunya juga bisa bikin tampilan luarnya jadi glowing dan tetap lembab gitu Foodies. Oke, ini olesnya harus rata ya Tasya, jangan sampai ada yang skip. Bogor kota hujan, jadi buru-buru kita masukin ke yang panas-panas. Awas hati-hati Mbak, awas panas. Uapnya langsung kerasa ya Foodies, lihat deh. Ovennya aja besar, kebayang ya satu hari lakunya berapa banyak tuh, berapa loyang. Ini kita langsung tutup. Berapa lama nih Mbak? Sekitar 35 menit. Kita tunggu lagi 35 menit. Prosesnya emang gak singkat Foodies, tapi tenang aja, roti panas Surya Kencana ini selalu stok roti yang udah matang kok. Dan tiap kamu pesan rotinya dipanaskan lagi tuh, tapi gak sampai 5 menit juga udah ready kok roti kamu. Jadi roti yang kamu terima selalu dalam keadaan panas. Mantap ya? Well, roti pesanan Tasya udah selesai dipanggang nih Foodies, kalau gitu saatnya the moment of truth, skuy! Foodies, lihat deh, tuh rotinya udah mateng dan ternyata bikin roti ini bikin tambah lapar ya. Ini ada beberapa varian rasa, jadi sebenarnya totalnya itu ada hampir 20 lebih untuk varian rasanya, tapi Tasya ambil 5 varian yang best seller. Kita coba yang manis dulu kali ya. Kita mulai dari yang ini nih Foodies. Choco chip. Wow, ini baru diginin aja kayak tuh. Lembek banget, lembut banget, teksturnya tuh bener-bener. Wow. Siapa sih yang gak gemes lihat roti-roti ini ya Foodies? Roti panas ini mirip-mirip sama roti sobek ya kan? Cara makannya pun sama, harus disobek dulu. Nah bedanya cuma di cara penyajiannya. Yang bikin roti panas ini makin menarik nih pas first impression itu, ya teksturnya sih mirip squishy gitu ya Foodies. Ini bener-bener teksturnya tuh lembut banget Foodies. Kalau misalnya kita bandingin antara roti di sini sama roti yang biasa kita suka beli di minimarket, ini jauh lebih lembut. Karena mungkin baru matang juga ya. Jadi ini tuh bener-bener fresh from the oven Foodies. Ini namanya hohihaha ya, roti panas ya Foodies. Karena emang bener-bener masih anget dari ovennya Foodies. Varian roti yang dimakan Tasya adalah Choco Chip. Meski kelihatannya kayak manis banget, tapi tetap ini masih manisan kamu kok Foodies. Karena tipe coklat yang dipakai ini emang mendekati dark coklat gitu Foodies, alias ada sedikit rasa pahitnya. Nah ini nih yang bikin roti Choco Chip ini jadi nggak enak kalau dimakan dalam jumlah yang banyak. So yummy. Next kita geser ke roti yang gurih-gurih ya. Ada roti panas smoked beef. Dan ukurannya lumayan besar ya, hampir sebesar mukanya Tasya nih Foodies. Jadi pasnya satu roti aja udah cukup ngenyangin banget Foodies. Tuh. Masih ada uap-uap panasnya Foodies, benar-benar fresh from the oven. Aromanya juga wangi banget Foodies. Ditambah rotinya anget-anget gini. Mantap banget Foodies. Wow, isian rotinya super melimpah ya nggak sih? Saking banyak ya, nggak jarang deh tuh ketemu sama roti yang isiannya sampai tumpe-tumpe. Bagi-bagi dong Tasya. Ini malah
ada kayak rasa butter-butternya gitu Foodies. Aduh maaf, ini kayak ada rasa butter-butternya gitu Foodies. Padahal secara aromanya aroma keju, tapi kayak ada butter-butternya gitu di tengahnya Foodies. Gimana? Mau cari varian gurih-gurih lainnya yang mungkin jarang ditemuin di roti panas atau roti sobek lainnya? Nih, kita rekomendasiin kamu si ayam kecap. Wow, wih, ini lebih wangi Foodies. Pas Asya belah kayak gini, aromanya tuh kayak aroma daging ayamnya tuh kecium banget. Wangi lagi. Ini fix yang paling enak sih. Yang tadi juga enak, tapi ini yang paling enak kalau menurut Asya Foodies. Karena mungkin kalau menurut orang-orang, sebagian orang ngerasa aneh ya, asin ketemu sama roti. Gimana rasanya? Biasanya roti identik dengan isian manis-manis, tapi ternyata daging-dagingan ini nggak cuma buat makan nasi, bukan cuma temen pelengkap nasi, tapi bisa juga digabungin sama roti, adalah kombinasi yang pas banget Foodies. Roti kecap ini punya rasa yang manis dan gurih yang gak berlebihan. Jadi bisa ngimbangin sama rasa rotinya gitu Foodies. Daging ayamnya juga sama, berlimpah ruah. Bikin kamu tuh kayaknya bakalan skip makan nasi dulu abis makan roti ayam kecap ini. Iya Foodies, kepengen juga gak sih ngerasain kelasisan semua varian roti panas Surya Kencana ini? Cus sini yuk merapat ke Jalan Surya Kencana di Gang Besi, Bogor, Jawa Barat. Bukanya setiap hari kok Foodies, dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Sip, selamat mencoba! Buat Foodies yang penasaran pengen cobain roti panas Surya Kencana, langsung aja datang ke sini. Harganya mulai dari Rp16.000, udah bisa dapetin satu loyang roti yang kenyang banget. Yang pasti makan receh, menu receh, tapi rasanya gak recehan. Foodies, ubi krim brulee khas Jepang ini lagi banyak banget lo yang suka. Kalau yang ini versi kearifan lokal, pakainya ubi cilembu dengan rasa super manis. Bukan direbus, bukan juga dikukus. Ubinya dimasak di oven sebelum dikasih aneka topping. Yes, ubi krim brulee ini disajikan fresh from the oven. Jadi nikmatnya emang dimakan pas masih anget ya Foodies. Ayolah kita jemput kenikmatan ubi krim brulee ini bareng sama Dani Izan di Kota Malang, Jawa Timur. Foodies, jauh-jauh ke Kota Malang, Jawa Timur, akhirnya aku menemukan juga nih makanan yang lagi viral di Kota Malang, namanya ubi krim brulee khas Jepang. Wow, kira-kira ada varian apa aja? Yuk kita kepoin. Wih, so excited ya. Dan buat jajan makanan viral yang satu ini, lihat aja deh tuh, udah pada merapat lo kepengen beli. Siapa coba yang gak tertarik? Udahlah bentuknya cakep, rasanya juga lazis. Harganya pun of course receh abis loh Foodies, cuma 17 ribuan aja. Wah, kalau begini ceritanya mah pasti disikat nih. Kalau di Jepang, ubi yang digunakan tuh ubi ungu alias ubi jalar biasa ya Foodies. Manis juga sih, tapi kalau pakai ubi cilembu, manisnya udah pasti lebih berasa dong. Nah, sebelum penambahan bahan-bahan lain, ubinya ini udah di oven selama 3 jam hingga dipastikan lembut dan matangnya sempurna. Di oven, tapi ini berarti semua udah matang ya? Udah. Tuh lihat tuh Foodies ya. Wow, ini bisa diambil berarti? Bisa. Oke, pakai apa ngambilnya biar saya coba langsung bikin sama Foodies nih. Wah, benar-benar fresh from the oven ya. Sekali proses oven ini ada sekitar 40-an ubi. Ini aja hitungannya kurang banyak sih Foodies. Secara ubi segini kan bisa ludes dalam 2 jam. Apalagi siang-siang menjelang sore kayak sekarang, banyak banget pelanggan yang datang. Jadi proses oven ubinya dilakukan setiap 2 jam sekali. Wow. Oke, pertama Dibelah jadi 2 dulu, tapi Oke. nggak sampai terpotong. nggak sampai terpotong. Ya. Oke. Setelah itu nanti dalamannya diratakan. Diratakan. Oh, iya Sampai siap. rata. Tuh udah lembut banget ya. Nanti anu aja. Pokoknya diratain dulu ya. Ini di mana? Sini apa sebelah sini nih nanya? Yang sebelah Sini ya. Oke, ini kita dari yang loh kok udah kepotong Foodies. Aduh, mama. Cari pembelaan aja kamu, dan untung belahnya nggak sampai putus tuh ubinya.
Ya udah, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga masih belajar ya. It's okay, no problem. Meskipun agak bingung, ya udah lanjut aja tuh, kasih topping di atasnya. Untuk varian mozzarella mentai, kudu dimasukin keju mozzarellanya yang banyak ya foodies. Pokoknya harus menutupi semua bagian atas dari ubinya. Terus apa lagi Mas? Terus setelah itu kita langsung ke bagian yang yang original aja. Original? Ya, fla vanilla. Oke, ini vanilanya ya? Fla vanilla. Oke, ini dia nih foodies. Wow, banyak banget. Ini kita taruh di atasnya? Di atasnya langsung sini. Oke, segimana segini? 2 sendok. Oh, 3 sendok. Oh, 3 sendok nggak apa-apa. Oke, jadi 2 sampai 3 sendok ya. Tuh, diratain sampai ke dalam-dalamnya? Iya. Oke, tuh. Setelah itu yang original dikasih taburan gula. Yang original itu berarti yang ini ya. Oke, berarti kalau gula ini sesuai request bisa. Kalau misalnya enggak sih. Enggak. Cuma 1 sendok aja. Oh, cuma 1 kalau sendok. kebanyakan nanti sulit karameliznya. Oh, karameliznya gitu. sulit. Dan terlalu manis kan Iya, ya kalau udah terlalu manis, kebanyakan iya. ya. Jadi 1 sendok aja. Iya. Segini Diratakan aja, Kak. diratakan Iya. aja. Oke. Tuh. Oke deh, saatnya di torch foodies. Krim brulee sendiri artinya krim gula hangus. Gula dibakar hingga teksturnya agak mengeras. Kerak karamel lazis dan renyah inilah yang dinamakan krim brulee. Sebelum viral di Jepang, krim brulee ini udah hits banget di Prancis loh foodies. Nama krim brulee dalam bahasa Prancis berarti burnt cream alias krim gosong. Oke, ini dia nih foodies yang varian original dan juga varian yang apa judulnya tadi? Mozzarella mentai. Wah, oke wes kalau gitu Mas. Terima kasih ya. Oke, kita langsung aja santap-santap. Buka dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam, Sweet Tato ini bisa menjual hingga ratusan ubi krim brulee loh foodies setiap harinya. Iya, maklum sih makanan internasional versi lokal ini emang cocok banget di lidah warga plus 62 kayak kita-kita foodies. Terbukti banget nih dari pembeli yang gak pernah absen. Ada aja yang datang. Pokoknya mah biar sah kalau ke Kota Malang kamu wajib cobain yang satu ini ya foodies. Nah, ini dia nih foodies yang original dan mozzarella mentai yang manis dan juga yang gurih-gurih nih sepertinya. Aku mau cobain yang manis dulu ya kan. Tuh, ada fla vanilanya, kemudian ada gula pasirnya. Tuh lihat gula pasirnya udah jadi seperti ini ya. Wow, wow, wow. Kita campur dulu. Ini makanya sepertinya dicampur ya. Ini cara aku aja. Kita langsung ambil ubinya, kemudian flanya juga kita satuin ya sama gula pasir. Ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Serius. Jadi basic dari ubi celempung yang sudah manis ditambah dengan gula juga sama flanya. Bener-bener rasanya manis pas menurut aku ya. Meskipun dia semuanya manis sebenarnya, cuman nggak kemanisan. Enak banget. Wow. Wah, gulanya jadi manis crispy ya dan berasa kriuk-kriuk kayak gitu pas dimakan. Fla, vanila dan ubinya tuh benar-benar menyatu sempurna. Andelita. Dan pastinya kenyang loh kalau jajan ini. Meski ubinya mini tapi teksturnya tebal, maksimal lah kita kenyangnya. Sensasi makan ubi celembu kekinian ya kan. Wow, 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 wow. Ini dia nih. Gulanya tuh yang udah di torch. Kelihatan ya kalau dia tuh sudah mengering dan garing-garing sepertinya gulanya. Manis. Wah, jadi gak heran lagi ya Dan kalau ngeliatin orang yang rela berdiri demi makan ini emang ternyata selazis itu foodies. Tapi nih ya foodies, buat kamu tim yang gak terlalu suka manis, ada juga loh yang gurih-gurih mantul, sikat langsung Dan. Tuh, keju mozzarellanya juga di dalam tuh bener-bener banyak banget dikasihnya. Nggak pelit-pelit. Aku cobain ya, kalau tadi dia cenderung ke manis karena basic rasa celembunya manis. Kalau ini bener-bener sepertinya manis dan gurih, kita coba ya. Bismillah. Kebayang nggak tuh kamu? Ubi celembu yang manis dicampur dengan keju mozzarella ya kan,
baru ditambah sosis di atasnya. Tuh, ada sensasi sedikit asam-asam pedas. Jadi rasanya tuh sedikit pedas-pedas, asin, dan setelahnya itu langsung manis karena ubi cembunya ada di dalamnya nih. Wow. Meskipun udah suapan kesekian tetap endul loh ya. Oke lah foodies, kayak aja langsung kita coba cemil kesini yuk. Jangan sampai kelewat nih. Yang lagi hits begini mah rugi kalau sampai nggak disamperin, cus takis. Asli, ini approve. Kalau misalnya mau cobain langsung aja datang ke Kota Malang ya kan. Namanya ubi krim brulee khas Jepang. Ada 2 varian yang manis, ini original. Kemudian ada mozzarella mentai. Ini yang sedikit gurih, pedas, sedikit asam-asam ya kan. Ada semua pokoknya. Harganya murah meriah, start from 17 ribuan aja. Makan receh, menu receh.